Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamuji Nugroho dari D4 Teknik Konstruksi semester 1. Di sini saya akan menyampaikan teks pidato mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Mener dalam makul bahasa Indonesia. Yang terhormat Ibu Arisma SPD. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mener Wiradesa, yang saya hormati Bapak Kapolres dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato mengenai tentang perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mener, Kabupaten Pekalongan. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari integral pembangunan nasional dalam roda pergerakan ekonomi infrastruktur. Nah, infrastruktur ini biasanya memiliki berbagai jenis infrastruktur, seperti infrastruktur keras, infrastruktur lunak, dan masih banyak lagi. Dalam pembangunan infrastruktur, kita juga perlu mengetahui berbagai masalah yang harus kita ketahui sebelum membangun berbagai jenis infrastruktur, yaitu yang pertama, kurangnya koordinasi pembangunan. Yang kedua, kurangnya dana. Yang ketiga, adanya kendala lahan. Dan yang keempat, adanya penyusunan pembangunan yang lambat. Pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa? Karena jaringan transportasi dalam telekomunikasi ini dari Sabang sampai Merauke merupakan tulang punggung bangsa Indonesia serta menjadi aspek-aspek dalam peningkatan produktivitas secara produksi. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, biasanya pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan di kota besar, bisa saja di kota kecil ataupun di desa, melainkan daerah pedesaan biasanya ketika dilakukan pembangunan infrastruktur, biasanya itu menggunakan dana desa. Dana desa ini biasanya dianggarkan oleh pemerintah. Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dana desa biasanya digunakan untuk pembangunan jalan, wisata di desa, terus pembangunan serbaguna, dan masih banyak lagi. Kita sebagai masyarakat di desa ini, ketika setelah dibangunnya sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat, kita juga harus menjaga dan mengawasinya dengan baik. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, kesimpulan dari pidato ini, selain kita mengenal apa itu pembangunan infrastruktur, dampaknya, masalahnya, kemudian kegunaannya, kita juga harus mengetahui inti-inti dari apa itu pembangunan infrastruktur. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.